Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah tasawuf ingin mempresentasikan penelitian terkait tasawuf eh, dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Syauki Jindan dan selanjutnya ada Muhammad Dafi, ada Muhammad Sahril dan juga ada Nisha Safira. Boleh di next. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada studi kontemporer tasawuf, yang ketiga ada cara penelitian masa kini, yang keempat ada metodologi penelitian tasawuf, yang kelima ada tasawuf dan psikologi, yang keenam ada tasawuf dan pendidikan. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh Naisha Safira. Kepadanya dipersilakan. Baik, tasawuf kontemporer. Tasawuf kontemporer adalah ajaran kesufian yang berbau spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa melupakan tugas sosialnya sebagai makhluk dengan senantiasa hidup aktif dan optimis terhadap perubahan zaman yang dinamis. Menjalin hubungan dengan Allah yang berorientasi kepada akhirat juga menjalin hubungan dengan sesama berorientasi kepada dirinya secara proporsional. Inilah yang akan melahirkan sosok manusia muslim yang soleh spiritual juga soleh secara sosial. Ready next. Lalu ada studi kontemporer tasawuf. Studi tasawuf di zaman sekarang adalah dimensi spiritual dalam Islam yang fokus pada hubungan batin antara manusia dengan Allah. Di zaman modern ini, para peneliti dari berbagai negara semakin tertarik mempelajari tasawuf dengan cara-cara baru yang lebih beragam. Dan peneliti sedang meneliti yang pertama itu tasawuf di media sosial. Para peneliti sekarang melihat bagaimana guru-guru tarekat menggunakan WhatsApp, Instagram, dan YouTube untuk mengajar. Misalnya, banyak ustadz yang live streaming zikir online untuk membuat grup WhatsApp untuk murid-muridnya. Yang kedua ada perempuan dalam tasawuf. Sejarah tasawuf didominasi cerita laki-laki. Tapi sekarang peneliti mulai menggali peran perempuan sufi, baik yang hidup zaman dahulu maupun zaman sekarang. Ternyata banyak perempuan yang menjadi guru spiritual juga. Lalu yang ketiga ada tasawuf untuk kesehatan mental. Beberapa psikolog mulai meneliti bagaimana zikir, meditasi, dan praktik tasawuf bisa membantu orang yang stres, depresi, atau cemas. Praktik seperti muraqabah atau meditasi Islam ternyata punya efek menenangkan pikiran. Lalu yang keempat ada tasawuf di kota besar. Peneliti sekarang tertarik bagaimana orang kota yang sibuk tetap bisa menjalani spiritual tasawuf. Banyak yang ikut kajian tasawuf setelah pulang kerja atau weekend. Boleh di next. Nah, bagaimana cara meneliti sekarang? Para peneliti sekarang tidak hanya baca buku yang lama, tetapi juga dengan diantaranya wawancara langsung dengan jamaah tarekat, namun ada ikut langsung dalam ritual zikir dan pengajian,
analisa postingan media sosial dengan tasawuf, lalu survei online kepada penggiat tasawuf, dan studi perbandingan tasawuf di berbagai daerah. Studi tentang tasawuf hari ini menunjukkan bahwa ajaran spiritual Islam ini tidak ketinggalan zaman, malah semakin dibutuhkan orang modern untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan sejati. Nah, kenapa tasawuf masih relevan? Di tengah kehidupan yang makin cepat dan penuh tekanan, banyak orang yang mencari ketenangan batin dan tasawuf menawarkan cara-cara mengatasi stres dengan zikir dan doa, komunitas yang saling mendukung, nilai-nilai seperti sabar, syukur, dan cinta kasih, praktik spiritual yang tidak rumit dan bisa dilakukan siapa saja. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Untuk materi selanjutnya ini ada metodologi penelitian tasawuf. Nah, secara definisi, metodologi penelitian tasawuf ini merupakan cara atau perangkat metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji ajaran atau praktik dan juga pengalaman spiritual dalam tasawuf. Itu melalui pendekatan secara teks, sejarah maupun penelitian lapangan dengan tujuan untuk memahami makna batiniah dan relevansi dalam kehidupan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa metode penelitian. Nah, sini saya akan merangkumkan menjadi 4. Yang pertama itu ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini hakikatnya merupakan penelitian kualitatif adalah metode utama dalam penelitian tasawuf karena lebih menekankan pada pemaknaan, pengalaman dan proses batinnya daripada angka atau statistik. Fokusnya itu pada yang pertama untuk menggali makna ajaran tasawuf melalui narasi, pengalaman pribadi, dan penuturan para pelaku seperti mursyid atau murid tarekat. Dan yang kedua itu menjelaskan simbol-simbol sufi, misalnya cinta, fana, atau zuhud secara interpretatif. Untuk tekniknya, yang pertama itu dengan melakukan wawancara mendalam dengan guru sufi ataupun pengamal tarekat, ataupun bisa juga dengan santri. Dan yang kedua itu observasi partisipan, turut menghadiri masjid fikir atau pengajian sufi untuk memahami suasana spiritual. Yang ketiga, analisis deskriptif, untuk menyusun data dalam bentuk narasi yang menggambarkan fenomena sufistik dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dapat memahami pengalaman spiritual secara kontekstual dan otentik, dan kekurangannya sangat dipengaruhi subjektivitas peneliti dan informan. Nah, yang kedua ini dan yang kedua ada metode perpustakaan atau library research. Hakikatnya penelitian dengan menelaah literatur klasik dan modern mengenai tasawuf. Sumber datanya itu ada dari kitab sufi klasik, yang kedua ada dari syair dan karya sastra sufi, dan yang ketiga itu ada dari buku kontemporer tentang psikologi sufistik, sejarah tarekat atau filsafat tasawuf. Tujuannya itu yang pertama untuk memahami pemikiran sufi melalui teks asli dan tafsirannya. Dan yang kedua itu untuk melacak perkembangan konsep-konsep tasawuf dari masa ke masa. Nah, tekniknya itu ada yang pertama analisis teks, yang kedua studi hermeneutik untuk menafsirkan makna simbolik, dan yang ketiga itu ada analisis historis untuk melihat perkembangan doktrin tasawuf. Nah, ada kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya memiliki data yang banyak dan mendalam, dan kekurangannya tidak menyentuh pengalaman praktik langsung, hanya terbatas pada dokumen saja. Nah, yang ketiga ini ada metode studi lapangan atau field research. Hakikatnya penelitian lapangan dilakukan untuk mengamati praktik sufistik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk objek penelitiannya ini didapat pada masjid zikir atau wirid tarekat. Yang kedua ini ke pesantren yang bercorak sofistik. Dan yang ketiga itu seperti upacara hawa wali atau tradisi spiritual lokal. Dan untuk tekniknya tersendiri, yang pertama ada observasi partisipan, jadi peneliti ikut terlibat dalam kegiatan untuk merasakan suasana spiritual. Yang kedua melalui wawancara terbuka dengan anggota tarekat, masjid,
ataupun jamaah. Dan yang ketiga ini ada dokumentasi untuk merekam bacaan, zikir, doa ataupun praktik ritual. Tujuannya itu untuk yang pertama menggali makna praktik tasawuf bagi individu ataupun kelompok. Yang kedua ini untuk memahami transformasi akhlak dan perilaku sosial melalui tasawuf. Kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya data yang diperoleh lebih aktual langsung dari realitas, dan kekurangannya peneliti rentan terbawa emosi spiritual sehingga kehilangan objektivitas. Dan yang terakhir ada metode studi komparatif. Hakikatnya membandingkan konsep ataupun praktik tasawuf dengan tradisi mistik lain atau antar aliran dalam Islam. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama perbandingan antar tarekat, misalnya tarekat Nasyabandiyah versus tarekat Qadariyah. Dan yang kedua itu ada perbandingan antar tokoh, misalkan tokoh Al-Ghazali versus Ibnu Arabi dalam memahami ma'rifat. Tujuannya itu yang pertama untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dimensi spiritualitas tradisi. Yang kedua itu untuk mengungkapkan nilai universal tasawuf dalam konteks peradaban manusia. Untuk tekniknya ada analisis perbandingan konsep dan juga studi literatur lintas tradisi. Dan kelebihan kekurangannya, kelebihannya menghasilkan pemahaman luas tentang spiritualitas manusia, dan kekurangannya rentan bias jika peneliti tidak menguasai tradisi yang dibandingkan. Oke, mungkin bisa di next. Nah, pembahasan berikutnya ada tasawuf dan psikologi. Secara etimologi berasal dari kata phage dan logos. Dalam bahasa Yunani, phage berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi pengertian asal psikologi adalah ilmu jiwa. Namun secara terminologi, Wilhelm Wundt berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, inteligensi, kemauan, dan juga ingatan. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, boleh next. Oke, yang selanjutnya ada hubungan tasawuf dan psikologi. Nah, di sini ada konsep manusia dalam tasawuf, dalam pengertian tasawuf. Nah, menurut At-Tirmizi, tasawuf memandang jenis jiwa manusia itu terdiri dari yang pertama ada an-nafs yang berarti atau yang bermakna sebagai nafas, lalu yang kedua an-nafs yang bermakna sebagai gharizoh, yang ketiga an-nafs sebagai penolong setan dan ikut serta dalam kejahatan. Nah, yang pertama, an-nafs bermakna nafas yang dapat memberikan hidup, di mana nafas itu terpancar dari ruh, seperti meluapnya sesuatu dari atas ke bawah. Yang kedua, an-nafs bermakna gorizoh, yakni insting yang dihiasi oleh setan dengan segala tipu dayanya, yang bertujuan untuk menang dan merusak di dalam posisi jiwa sangat lemah di hadapan setan. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dirumuskan oleh Baharuddin, bahwa struktur jiwa manusia dalam tasawuf adalah sebagai yang pertama akal atau jiwa manusia, bermakna bahwa jiwa manusia itu merupakan penangkap ilmu dan penentu keinginan. Lalu yang kedua ada jun al-qalb yang bermakna jiwa manusia itu sebagai penyerap segala sesuatu yang dihasilkan oleh indera, pendorong ataupun syahwat, dan juga penggerak keinginan. Lalu yang ketiga ada an-nafs an-nabitiyah yang bermakna jiwa sebagai daya tumbuh, daya reproduksi, dan pemberi kekuatan. Yang selanjutnya ada konsep manusia dan psikologi. Di sini saya mengambil psikologi Barat dan psikologi Islam. Nah, yang pertama ada psikologi Barat melahirkan tiga teori utama tentang manusia, yaitu psikoanalisis, yang artinya itu aliran yang menganggap manusia sebagai makhluk yang sensib terhadap kebutuhan. Ia digerakkan oleh keinginan-keinginan dari dalam yang merupakan libido atau dorongan syahwat. Yang kedua ada behaviorisme, yaitu aliran yang menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungan.
Yang ketiga, psikologi humanistik, yaitu aliran yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dalam lingkungannya. Artinya, manusia mempunyai kualitas insani berupa kemampuan berpikir, abstraksi, imajinasi, perasaan, dan lain-lain. Boleh di next. Oke, tasawuf dan psikologi ini memiliki persamaan dan si dasar serta perkembangan jiwa manusia. Psikologi memahami potensi ini sebagai hal yang berkaitan dengan motivasi dan perilaku yang ditampilkan seseorang. Sedangkan tasawuf menekankan pentingnya keseimbangan antara jiwa dan tubuh, karena dorongan jiwa sangat mempengaruhi perilaku manusia. Dari sinilah lahir akhlak, baik itu akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Menurut kaum sufi, akhlak seseorang sangat bergantung pada kondisi jiwanya. Apabila jiwanya dikuasai nafsu hewani, nafsu nabati, maka perilakunya cenderung dorongan itu nafsu insani, maka perilaku yang muncul akan lebih mulia daripada eh, nafsu nabati, yaitu akan muncul perilaku yang insani. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fi. Selanjutnya itu dengan tasawuf dan pendidikan. Tasawuf memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam membentuk pribadi yang seimbang antara aspek intelektual dan spiritualitas. Ulama tasawuf klasik menekankan bahwa tujuan ilmu adalah untuk diamalkan dan memperbaiki akhlak. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan hati dan jiwa agar ilmu itu terbawa pada kemaslahatan umat. Di sini terdapat beberapa perkataan ulama yang dapat dijadikan sebagai landasan atau hujah dalam bertasawuf, terutama pada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 55 yang mengatakan bahwasannya al-ilmu bi ghairi amal janub wal amalu bi ghairi ilm la yakun. Yang artinya ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah itu tidak akan pernah ada. Imam Ghazali menekankan dalam hal ini, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu harus melahirkan amal yang nyata. Artinya pendidikan bukan hanya untuk menumpuk pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk akhlak. Dengan perspektif tasawuf, pendidikan sejati adalah pendidikan yang melahirkan kesolehan pribadi dan sosial. Yang kedua, Al-Harisu Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Murtasyidin yang mengatakan, alaika bil ilmi lil amal, la lil jidali wal mirai. Ini artinya, hendaklah engkau mencari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk perdebatan dan perselisihan. Imam Al-Muhasibi menekankan bahwa pendidikan dalam perspektif tasawuf menekankan tujuan mulia, yaitu pengamalan ilmu, bukan sekedar untuk prestise, gelar, atau debat intelektual. Maka orientasi pendidikan adalah pencerahan jiwa, bukan sekedar adu kecerdasan. Yang ketiga yaitu Imam Al-Qushairi dalam Risalatul Qusyairiyah yang mengatakan, wal wa tasawufu wal khuluq faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fit tasawuf. Yang artinya tasawuf adalah akhlak. Siapa yang melebihimu dalam akhlak maka ia lebih tinggi darimu dalam tasawuf. Imam Al-Muhasibi menekankan bahwa dalam pendidikan akhlak harus menjadi pondasi utama. Seorang yang berilmu tapi tanpa akhlak sejatinya belum tercapai kesempurnaan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, tasawuf melengkapi pendidikan dengan menekankan dimensi moral dan spiritualitas. Yang keempat, yaitu Imam Azratul Syekh Asim Asy'ari dalam kitab Adabul Mu'alim wal Muta'alim yang mengatakan al-maqsudu min talabil ilmi huwal amal wal amalu bihi wal ihtida'u bihi ila tariqil akhirah. Tujuan menuntut ilmu adalah untuk diamalkan dan sebagai petunjuk menuju jalan akhirat. Imam Asy'ari menekankan
bahwasannya ilmu adalah sarana menuju kebahagiaan abadi, bukan tujuan akhir. Pendidikan berbasis tasawuf akan melahirkan pribadi yang berilmu dan beramal soleh dan siap menghadapi kehidupan dunia sekaligus akhirat. Selanjutnya, tasawuf dalam masyarakat multikultural. Tasawuf tidak hanya mengukur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia itu sendiri. Dalam masyarakat multikultural yang penuh perbedaan antara agama, etnis, dan budaya, tasawuf menjadi landasan etis dan spiritualitas untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kasih sayang, serta penghormatan terhadap keberagaman. Di sini tercantum dalam kitab Risalatul Qusairiyah halaman 38 dari Imam Al-Qushairi yang mengatakan, Aslu tawasufi huwa tassuku bil kitabi wa sunnah wa tarkul i'tiradi alal khulqi wal i'timadu ala Allah Ta'ala fil ahwal. Artinya, asal dari tasawuf adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan kebiasaan mencela manusia, serta bertawakal kepada Allah dalam segala keadaan. Imam Al-Qushairi menekankan pada prinsip ini sangat penting dalam masyarakat multikultural. Seorang sufi diajarkan untuk fokus pada perbaikan diri, bukan sekedar mencela perbedaan. Inilah yang menjadi dasar sikap toleransi dan saling menghormati. Yang kedua, ada Imam As-Siraj dalam kitab Al-Luma halaman 112 yang mengatakan min alamati sufi sidqul muamalati ma'allahi wal khalqi. Di antara tanda seorang sufi adalah jujur dalam bermuamalah baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Imam Asy-Syafi'i menekankan kejujuran dan integritas adalah nilai universal yang menghubungkan antara berbagai kelompok. Dengan tasawuf, hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis meskipun berbeda latar belakang. Yang ketiga, dari Imam As-Sulami dalam Tabaqatus Sufiyah adalah halaman 27 yang mengatakan, "At-tasawufu kulluhu adab, likulli waqti adab, wa likulli halin adab." Tasawuf seluruhnya adalah adab. Setiap waktu ada adabnya dan setiap keadaan ada adabnya. Imam As-Sulami menekankan adab menjadi kunci harmoni dalam masyarakat majemuk. Perbedaan tidak menjadi sumber konflik tetapi menjadi ruang untuk saling menghormati dan belajar satu sama lain. Yang terakhir ada Imam Jalaluddin Arumi dalam kitab Al-Matnawi yang mengatakan al-insanu bunyanullah waman hadama bunyanallahi la'natullah. Manusia adalah bangunan Allah. Siapa yang merusak bangunan Allah, maka Allah akan melaknatnya. Ungkapan Imam Ar-Rumi ini menekankan penghormatan terhadap masyarakat manusia serta mengangkat martabat manusia lainnya. Merendahkan atau mendiskriminasi orang lain adalah termasuk merusak ciptaan Allah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya, kajian tasawuf, baik dalam perspektif klasik maupun kontemporer, menunjukkan bahwa tasawuf bukan sekedar dimensi spiritual individual, tetapi juga memiliki relevansi metodologis, teologis, pedagogis, dan sosial yang luas. Studi-studi kontemporer menegaskan bahwa tasawuf mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan substansi dasarnya, yaitu penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah SWT. Selanjutnya ada daftar pustaka yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada daftar pustaka sebagai referensi dan acuan yang kami gunakan dalam melakukan diskusi kali ini. Yang pertama ada Sujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua ada Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Yang ketiga, kami menggunakan kitab
Imam Abdul Karim Al-Qusyairi dalam kitab Ar-Risalatul Al-Qusyairiyah. Yang keempat, kami menggunakan kitab Imam Abu Nasr As-Siraj At-Tusi, yaitu kitab Al-Luma'. Yang kelima, kita menggunakan kitab Abu Abdirrahman As-Sulami, yaitu kitab Tabaqatus Sufiyah. Yang keenam, kita menggunakan kitab Jalaluddin Ar-Rumi, yaitu kitab Al-Matsnawi. Yang ketujuh, kita menggunakan kitab Hadratus Syekh Hashim Al-Asy'ari, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Yang kedelapan, kita menggunakan buku Mufid MB, terbitan tahun 2020, penerbit Hamzah, yaitu buku tasawuf kontemporer. Yang kesembilan, kita menggunakan buku dari Ali Imron, tahun terbit 2018, judul bukunya Tasawuf dan Problem Psikologi Modern, Tantangan Pemikiran Keislaman. Yang ke-10 atau yang terakhir, kita menggunakan jurnal Siti Mutolingah dan Ahmad Komarudin, tahun terbit 2022, Hubungan Psikologi dan Pendidikan Islam, Ta'limuna, Jurnal Pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.